Hey, halo semuanya, lo semua lagi dengerin gue, Gary Ardian. Pernah nggak lo ngerasa dalam hidup lo pengen melakukan sesuatu, tapi karena lo berpikir itu adalah hal yang terlalu berat buat dilakuin, lo jadi nggak melakukan hal tersebut? Atau lo pengen melakukan sesuatu hal, tapi lo nunggu moodnya datang gitu, nunggu motivasinya datang dulu baru lo pengen mengerjakan hal tersebut. Gue juga pernah berpikiran yang sama sebelum gue ketemu buku Atomic Habits-nya James Clear ini. Jadi buku Atomic Habits ini menurut gue adalah salah satu buku yang layak buat gue rekomendasikan buat kalian baca. Karena ini pun adalah salah satu buku yang mengubah hidup gue. Pada akhirnya gue bisa melihat sesuatu hal jadi lebih detail dari sebelumnya. Setelah menyadari bahwa setiap hal-hal besar yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu tuh adalah buah dari hal-hal kecil yang dilakukan secara berulang. Jadi kalau misalnya kita mau membangun istana yang besar gitu ya, kita tuh jangan lupa kalau istana yang besar itu tuh dibangun dari bata-bata kecil yang disusun satu persatu. Semua hal besar itu dihasilkan karena hal-hal kecil. Makanya kita kalau misalnya bisa menaruh perhatian ke hal-hal kecil di dalam hidup kita, itu tuh bisa sangat berpengaruh untuk berbagai hal besar yang ada di kehidupan kita ke depannya. Atomic Habits mengajarkan kita untuk tidak hanya menaruh perhatian kepada tujuan, tapi kita juga harus menaruh perhatian kepada proses. Seperti apa prosesnya, sehingga kita bisa terus bertumbuh. Salah satu buah pikir yang terkenal dari buku Atomic Habits ini adalah, kalau kita ingin terus bertumbuh ke depannya, kita tuh hanya cukup melakukan hal yang lebih baik 1% setiap harinya. Daripada kita pengen untuk terus-menerus bertumbuh segila mungkin dan se-ekstrim mungkin gitu. Karena kalau misalnya menurut James Clear, ibaratnya hidup itu tuh kayak main game. Kalau tantangan hidup yang kita hadapin terlalu sulit, kita juga bakal depresi, kita juga bakal overwhelming karena gamenya gitu. Jadi males buat mainin gamenya karena gamenya terlalu sulit buat dilakuin. Sama kayak misalnya kita kalau misalnya masih di level 1 tapi dihadapkan sama monster yang udah di level 30 gitu, kita nggak mungkin bisa ngalahinnya gitu. Jadi kalau tantangan dalam hidup yang kita kasih ke diri kita sendiri itu terlalu sulit, bakal ngebuat kita jadi berkeinginan untuk nyerah aja gitu. Sebaliknya, kalau kita menaruh tantangan di dalam apa yang pengen kita capai itu terlalu mudah, terlalu kelihatan untuk dicapai, kita juga bosen, lama-lama kita juga males mainnya gitu karena ya nggak ada tantangannya. Makanya menurut James Clear, tantangan itu tetap perlu, tapi kita harus membatasinya dulu, dicacah ke dalam bagian-bagian kecil. Yang dibilang sama James Clear itu baiknya adalah 1%. Karena dengan bertumbuh 1% setiap harinya, dalam waktu 1 tahun kita akan bertumbuh jadi pribadi yang 37 kali lebih baik daripada sebelumnya. Uniknya, kalau kita tidak bertumbuh 1% setiap harinya, kita hanya akan turun 1% menjadi pribadi yang lebih buruk dari sebelumnya. Kenapa gitu nanti gue jelasin. Menurut gue ini tolak ukur yang sangat masuk akal buat dilakuin, karena untuk bisa memberikan perubahan di dalam hidup kita, kita tuh nggak bisa langsung memasukkan hal besar di dalam hidup. Contohnya gini, kalau misalnya kita mau memiliki badan yang atletis gitu, badan kita tuh nggak mungkin terbentuk hanya karena dalam satu hari ini kita angkat 200 kilo beban selama seharian penuh gitu. Nggak mungkin, itu justru bakal menghancurkan badan kita. Kita bakal bertumbuh kalau kita mengangkat 10-20 kilo barbel selama 15 menit setiap hari selama 1 tahun. Kebayangkan? Jadi James Clear bilang, kita tuh untuk bertumbuh butuh waktu juga sebenarnya. Dan dalam waktu yang diberikan itu tuh, kita harus memberikan tantangan kepada diri kita sendiri yang dibatasi, lebih baik cukup hanya 1% aja setiap harinya. Dengan begitu, kita nggak hanya akan fokus kepada tujuan yang ingin dicapai, tapi kita juga bakal fokus kepada sistem apa yang mau kita gunakan di dalam proses untuk mencapai tujuan tersebut. James Clear bilang ada 4 komponen yang bisa membuat kita jadi memiliki kebiasaan yang baik, yang bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan. 4 komponen itu adalah cue atau petunjuk, craving atau gairah, respon atau tanggapan, dan reward atau hadiah. Kalau 4 komponen ini dilakukan secara berulang, kita bakal lama-kelamaan membentuk habit baru dalam kehidupan kita dan menjadi karakter yang membuat kita bisa terus maju. Karena kalau misalnya kita hanya fokus pada tujuan,
Setiap pemenang dan pecundang itu bisa aja memiliki tujuan yang sama, tapi yang sebenar-benarnya pemenang memiliki sistem kerja yang berbeda. 4 komponen ini, yang tadi cue, craving, respon, dan reward atau petunjuk, gairah, tanggapan, dan hadiah, itu bakal membuat kita jadi terus-menerus memiliki bahan bakar untuk membentuk kebiasaan baik. Kenapa? Karena dengan memberikan cue atau petunjuk di dalam apa yang pengen kita capai, itu tuh akan menjelaskan, memvisualisasikan tujuan yang ingin kita capai. Kalau tujuannya nggak jelas, kalau kita itu pengen bergerak ke arah yang masih samar-samar gitu, kita nggak bakal bisa membentuk kebiasaan baiknya karena kita sendiri nggak tahu kita mau kemana gitu. Ibaratnya kita lagi ada di jalan setapak yang di sekitar kita itu penuh dengan kabut. Nah, kabut itu tuh harus segera dibuang, harus segera disingkirkan gitu untuk membuat tujuan kita itu jelas dulu kita mau kemana, baru kita bisa berusaha untuk membentuk kebiasaan baiknya. Nggak berhenti di situ, selain menentukan atau mencari cue atau petunjuk untuk mencapai suatu hal, kita juga harus melakukan kebiasaan tersebut tuh dengan craving, atau kita tuh harus membuatnya atraktif sehingga kita juga senang ngelakuinnya. Kalau kita membuatnya sebagai suatu hal yang membebani diri kita, lama-kelamaan kita juga capek dan kita males buat ngelakuin hal tersebut. Makanya kita harus menambahkan spark-spark, menambahkan elemen-elemen yang bisa membuat hal tersebut tuh jadi lebih atraktif, jadi lebih menyenangkan buat diri kita. Contohnya, kalau misalnya gue awalnya nggak suka olahraga, tapi gue suka mendengarkan musik, apalagi yang playlistnya gue tentuin. Karena latar belakang gue dulu penyiar radio kan, yang suka nyusun playlist di program siaran. Makanya tiap mau olahraga, gue nyusun playlist dulu untuk musik gue. Dan gue menikmati hasil playlist tersebut waktu gue lagi olahraga. Selain dibuat atraktif, kita juga harus bisa membuat kebiasaan baru yang ingin kita capai ini bisa dilakukan dengan mudah. Make it easy. Kalau misalnya contoh lainnya adalah baca buku ya. Untuk membentuk diri kita yang suka baca buku, kita harus ngebuat sistem yang bisa ngebuat kita jadi lebih mudah untuk menggapai buku tersebut untuk kemudian bisa dibaca. Oleh karenanya, gue naruh buku yang ingin gue baca itu di kasur, di tempat tidur gue. Jadi gue tahu gue bakal membaca buku waktu sebelum tidur gitu. Dan gue gak harus capek-capek cari dulu di rak buku gue, buku mana yang mau dibaca, terus balik lagi ke tempat tidur, terus baca sebelum tidur gitu. Tapi gue memangkas step-stepnya gitu, langkah-langkahnya untuk baca buku dengan hanya meraihnya di samping tempat gue tidur. Ketika ini jadi satu hal yang mudah, kita bakal lebih nyaman juga buat melakukan hal tersebut. Contoh lain adalah gimana gue melihat bahwa menulis buku adalah suatu hal yang berat kalau gue tujuannya untuk menulis 300 halaman. Untuk itu gue ngebuatnya, memvisualisasikannya jadi suatu hal yang lebih mudah, yaitu dengan sekarang gue menulis 1 lembar dulu. Besok gue juga ngelakuin sama. Gue juga nulis 1 lembar lagi gitu. Sehingga tampak lebih mudah untuk dicapai. Sebaliknya, kalau mau ngubah kebiasaan buruk yang ada dalam kehidupan kita, berarti kita juga harus bisa menambahkan step-step yang lebih banyak supaya kita jadi semakin sulit buat menggapai kebiasaan buruk tersebut. Contohnya gue waktu lagi nulis, gue tuh sering banget ngerasa kayak, gue mau scrolling dulu deh di TikTok atau di Instagram gitu. Dan ngebuat proses menulis gue jadi lebih lama kerjanya gitu. Makanya biasanya kalau pas gue tahu gue mau nulis, handphone gue taruh di tempat yang jauh. Jadi gue ngerasa males buat mencapai handphone tersebut, dan gue jadi gak memilih buat scroll TikTok atau scroll Instagram. Dan yang terakhir, setelah kita berhasil melakukan sistem tersebut, kita ngebuatnya atraktif, terus kita juga ngerasa itu adalah hal yang mudah dan berhasil kita lakukan, jangan lupa kita kasih reward. Kita temukan gitu kebahagiaan kecil yang pada akhirnya kita rasakan setelah berhasil melakukan tersebut. Karena reward-reward kecil ini yang akan membuat kita bertahan pada prosesnya. Di dalam perjalanan itu banyak orang yang ngerasa kita tuh baru boleh kasih reward ke diri sendiri dan merasa bahagia kalau tujuan besarnya udah tercapai. Padahal kita bakal bisa menemukan kebahagiaan kecil dalam proses menuju ke tujuan besar itu. Jadi
ada banyak sekali keberhasilan kecil yang patut buat dirayakan. Lakukan hal ini secara berulang, sampai nantinya bisa jadi sebuah habit baru dalam kehidupan kita. Hal selanjutnya yang gue temukan menarik dari buku Atomic Habits adalah ketika akhirnya gue mempertanyakan, lebih dulu mana, motivasi atau aksi? Lebih dulu mana nih? Kita tuh harus termotivasi dulu untuk melakukan satu hal, atau ya udah lakuin aja dulu, nanti juga motivasinya datang. Dulu gue berpikiran bahwa untuk melakukan satu hal ya kita harus menemukan motivasinya gitu. Karena gimana kita bisa melakukan suatu hal kalau misalnya kita nggak termotivasi untuk melakukan hal tersebut gitu. Nah ternyata menurut James Clear, motivasi itu bukanlah suatu hal yang baik untuk membentuk sebuah kebiasaan atau membentuk sebuah habit. Karena ketika kita dimotivasi, ketika kita didorong untuk melakukan suatu hal tanpa keinginan dari diri kita sendiri gitu ya, karena kepepet misalnya atau karena kita diminta untuk melakukan sesuatu hal gitu. Hal tersebut tuh lama-kelamaan akan menjadi beban, akan menjadi hal yang gak kita sukai, akan menjadi hal yang gak membuat kita merasakan kesenangan juga di dalam melakukan hal tersebut, sehingga gak akan bertahan lama. Jadi motivasi adalah hal yang sebaiknya diberikan ketika kita ingin melakukan suatu hal dalam jangka waktu yang pendek. Karena dia bentuknya kan spark ya, bentuknya kan sebagai dorongan gitu. Nah kita tuh nggak mungkin ngerasa nyaman kalau didorong terus menerus. Tapi kalau misalnya itu adalah hal yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek, bisa saja motivasi adalah hal yang kita butuhin. Contohnya gimana? Contohnya waktu kita lagi outbound. Outbound kan suka ada tuh yel-yel kan. Nah yel-yel itu tuh bakal membuat outboundnya jadi menarik. Tapi kalau kita melakukan yel-yel selama 1 tahun penuh, lama-lama kita bosan dan ngerasa kayak ini kita ngapain sih gitu. Makanya menurut James Clear, lebih baik kita melakukan hal tersebut, melakukan kebiasaan baru yang ingin kita lakukan, baik dengan atau tanpa motivasi di dalam melakukan hal tersebut. Karena di dalam membentuk sebuah habit yang baru, tujuannya bukan untuk membuat kita merasa senang terus-menerus, tapi untuk membuat kita merasakan manfaat baiknya setelah kita melakukan habit tersebut. Karena dalam mencapai sebuah habit yang baik itu tuh tujuannya bukan untuk mencapai satu hal yang berada di luar diri kita. Bukan soal kesenangan, bukan soal kekayaan, bukan soal apapun yang bersifatnya material gitu, tapi untuk menjadikannya sebuah identitas. Kita tuh baru bisa menjadikan habit itu jadi bagian diri kita kalau kita mengerti bahwa identitas diri kita adalah seseorang yang wajib untuk melakukan habit tersebut. Contohnya gini, untuk bisa terus-menerus membaca buku, kita tuh nggak harus menaruh di otak kita, tahun ini kita harus baca 200 buku misalnya gitu ya. Wah ekstrim banget sih 200 ya, misalnya gitu. Tapi kita tuh harus menanamkan di otak kita, saya adalah seorang pembaca. Karena saya seorang pembaca, identitas diri saya adalah seorang pembaca gitu, saya berarti harus membaca buku, mau suka atau tidak suka, karena saya seorang pembaca. Misalnya contoh lain, baru-baru ini gue sama teman-teman kan lagi ada weekly webinar kan. Jadi geng gue tuh yang ada di kota gue sekarang, di Bandar Lampung sama di Jakarta, kita nggak bisa ketemu dan ngebahas update kehidupan kayak dulu waktu lagi di zaman kuliah. Jadi sekarang kita bikin jadwal weekly webinar untuk ngebahas hal-hal semacam ini gitu, yang hubungan dengan personal growth. Nah, kita mendefinisikan diri kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang yang emang tiap hari maunya belajar gitu. Karena kita tahu dalam hidup ini tuh kita nggak boleh berhenti belajar. Jadi karena kita udah mendefinisikan diri kita seperti itu, ya mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus terus melakukan hal tersebut gitu. Jadi kita bisa mulai untuk membenarkan tujuan kita dalam mencapai sesuatu. Trik dari James Clear, kita bisa di awal-awal memilih dulu nih, kira-kira kalau divisualisasikan tujuan kita itu sebagai seorang sosok seperti apa yang ingin kita capai, sehingga kita bisa memiliki habit yang baik seperti dia. Misalnya, lo pengen jadi musisi yang hebat seperti A gitu misalnya. Nah, lo fokus untuk membentuk habit seperti si artis A ini yang selama ini dia lakukan gitu. Ketika itu udah tervisualisasikan dengan baik,
menjadi identitas di dalam diri kita, baru kita bisa mulai menerapkan 4 komponen yang tadi gue sebutin untuk membentuk sebuah kebiasaan baik. Selebihnya lu bisa baca buku ini karena masih banyak banget hal yang gak cukup buat gue sampein di dalam podcast ini. Atomic Habits bagus banget buat perbaikan diri kita sehingga memiliki habit-habit yang baik dan bisa membuang habit-habit buruk di dalam kehidupan kita. Jadi silahkan dibaca ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.